Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa li ummatihi syafi'an yaumal qiyamah. Wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Merauke wa Aceh porak-poranda di gelombang tsunami wilayah wa bi moneter wa BBM rakyat resah dan gelisah wa Haji Prabowo Subianto ala baldatun thayyibah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan dan hadirin sebangsa setanah air yang saya banggakan. Saat ini terjadi gejolak di tengah-tengah umat Islam di mana fitnah besar-besaran dilontarkan terhadap masyarakat Islam. Umat Islam terpecah belah, agama dihina, masjid dijadikan tempat pelecehan, masyarakat sibuk mengurus kekuasaan dan kedudukannya. Para pemuda tergantikan oleh teknologi, terpuruk karena narkoba, terseret arus demonstrasi di meja perjudian, dan sebagian mereka tenggelam ke dalam kenikmatan dunia. Dan pada era milenial ini terjadi kerusakan moral dan akhlak yang semakin menjadi-jadi. Ini semua adalah bagian dari problematika yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah sarahan yang bertajuk Bangga Menjadi Santri di Era Milenial. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang lembaga pesantren, maka kita berbicara tentang seorang santri. Santri adalah orang yang tinggal di pesantren untuk mencari ilmu, perjalanan bertahun-tahun, kehidupan berbagai macam hal, rintangan dan halangan pasti menimpa setiap santri. Karena tinggal di pesantren merupakan suatu proses yang tiada habisnya. Berdiri lagi, kalah, mencoba lagi, gagal, bangkit lagi. Jadi santri bukan demi eksistensi, tapi untuk menggali potensi diri supaya mampu menebarkan setiap solusi dalam setiap situasi, layaknya seperti sebuah aplikasi. Maka banggalah menjadi santri. Jikalau kita membuka kembali sejarah histori kemerdekaan Indonesia, Indonesia merdeka merupakan hasil jerih payah para alim ulama, dan para santri memiliki peran penting untuk jayakan negeri ini. 10 November merupakan hari pahlawan nasional, di mana pada hari itu para tentara kondisi bergerak mengusir Belanda. Mereka rela mati demi negara. Kenapa mereka rela mati? Karena mereka mendapatkan fatwa-fatwa dari para alim ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Dari tanggal 22 Oktober sampai ke 10 November, 18 hari disosialisasikan. Kalau kamu mati masuk surga, kalau kamu mati ditembak Belanda bebas hisab, kalau kamu tewas di tangan Belanda enggak kena azab. Itulah yang membuat para pahlawan berjuang. Gema takbir diraungkan, Allahu Akbar, usir Belanda, usir penjajah. Maka pada hari itu terjadilah sebuah resolusi jihad. Maka hari ini kalau ada orang yang meremehkan pesantren, orang yang menjelek-jelekkan pesantren, berarti ia tak tahu sejarah. Negara ini merdeka berkat perjuangan para alim ulama dan para santri. Andai dulu tidak ada para ulama yang memberikan fatwa-fatwa, andai dulu tidak ada para santri yang berjuang untuk negara, mungkin hari ini, saat ini, detik ini, kita masih dijajah oleh Belanda, kita masih diinjak-injak oleh bangsa asing. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di atas dunia dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan, dari sarahan yang singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa santri memiliki peran penting untuk jayakan negeri ini. Maka pada momentum hari santri ini, marilah kita menjadikan dia sebagai cerminan untuk menjaga moral dan kepribadian kita.
dan mari sama-sama kita mengupgrade kualitas diri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Berangkat dari ideologi, saya santri Misra Arafah, hikmah terbaik dari Buya saya, Buya Aidil Fitri Syah Musa LC MSI Ba'wah. Visi misi tanpa aksi hanyalah halusinasi, pergerakan tanpa bukti hanyalah sebuah mimpi, hidup dengan ilustrasi adalah sikap yang ironi. Maka matangkan skill, turunkan ego, rezeki datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Saya Tanzil Ain pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode berikutnya. Mentari pagi sinarnya cerah, menyambut dunia dengan penuh bahagia. Dengan tekad yang membara, saya siap menjadi juara. Jazakumullah wa khairul jaza wa akhiru da'wana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.